ini bawa sekalian senang bisa main di sini. Sebelumnya belum pernah saya ke Tribunal, belum pernah. Purwokerto. Pernahnya di Purwokerto sudah. Purwokerto sudah. Sama Wahid. Kalau kemarin kan saya dikasih tahu nih masalah air itu yang pertama saya matur nuwun sumber airnya juga sudah dijaga, dikelola karena kan itu juga bagian dari lingkungan, terus juga tanah-tanah SG juga dijaga juga keutuhannya karena kan salah satu problema sekarang itu kan memang tanah-tanah SG ini banyak sekali lah yang kadang mengolahnya secara baik dan benar, tapi ada juga kadang yang malah dikelolanya secara tidak baik dan tidak benar. Jadi ya saya cuma bisa nitip ke bapak sekalian, ke Pak Lurah untuk tetap menjaga keutuhannya SG itu. Kalau misalnya nanti sampai ada orang-orang yang pengen menyalahgunakan atau memanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak baik, tolong dijaga, jangan sampai itu terjadi lah. Karena kemarin tahun lalu itu saya sama teman-teman itu muter ke 15 kelurahan apa ya? Iya, 15. Saya dijauhi ibu, jadi dari Ngesodalen kan turun disposisinya turun ke Panitropuro. Kemudian Panitropuro kan ibu saya untuk mengeluarkan surat di mana kalau nggak keutuhan tanah-tanah SG dan lingkungan itu supaya tidak waktu itu kan konteksnya masalahnya banyak oknum yang mengeruk. Nah itu tetap kita surat satu-satu itu. Nah yang maturnuwun ini malah bisa dilestarikan dan bisa memberikan manfaat. Mungkin kalau tadi saya nggak salah dikasih tahu pasti sama Mas Edi juga soal masalah air ini kan masalah juga soal ini ya kira-kira kalau memanfaatkan itu secara legalnya itu gimana kan itu toh. Kalau kemarin baru tadi pagi itu ada juga kebetulan di atas itu kan ada beberapa lahan bekas sungai yang akhirnya ditambah. Terus kemarin tahun lalu itu kita tutup. Nah sekarang itu baru mau direklamasi untuk sebagai lahan pakan ternak. Nah memang secara SG kan kalau dulu kan sama DPR sudah disertifikasi ya, ada yang sudah, ada yang belum gitu kan. Kalau yang sudah biasanya ada patoknya nanti. Oke. Nah, kalau enggak bahkan mungkin dipatokin dulu tapi belum ada sertifikasinya. Nah, biasanya kalau kemarin, tapi nanti saya tanya lagi ya. Untuk pengelolaannya itu, monggo kalau saya malah saran kalau bisa pengelolaannya dengan masyarakat, kalau bisa setransparan mungkin supaya menghindari adanya kelas-kelas yang tidak diberikan atau salah paham atau gimana lah. Nah, dan semoga kandungan airnya banyak ya. Ya, Keraton sendiri sebenarnya ada tim geologi. Nanti kalau mau atau kapan mungkin biar bisa ngecek, membantu mungkin siapa tahu atau malah kalau sudah ada studinya di situ kira-kira kadarnya apa dan lain-lain. Karena kan jangan sampai malah nggak taunya airnya ada kandungan yang kita nggak mau itu kan agak bahaya juga. Jadi harus hati-hati lah. Nah, kalau masalah legalitas, sekilas info saya bukan di bagian itu, cuman saya sedikit kemarin di info malah biasanya apakah dikelola oleh kelompok masyarakat atau kelompok kayak mungkin BUMDes atau BUMKAL itu saya kurang tahu ya. Nah biasanya malah justru mengajukan SKT ke kelurahan mengeluarkan SKT, nanti SKT itu diajukan ke lewat Panitropuro dulu supaya nanti Panitropuro diturunkan ke Panitikesmo. Nanti dari SKT surat keterangan tanah itu menjadi landasan keraton untuk mengeluarkan lilah, apakah kekancingan atau apa bentuknya gitu. Karena posisinya saya nggak tahu posisinya aja, tapi setahu saya kalau posisinya itu di Kengser itu memang kalau kekancingan itu biasanya tidak diberikan karena kan memang secara undang di keraton kalau wilayahnya itu di Kengser di pinggiran sungai itu memang tidak pernah diberikan kekancingan. Itu karena sungai ini kan terus bergeser, maksudnya tadinya sekian semakin mengecil. Nah itu kan batas sungai itu menjadi berubah.
setara tahun ke tahun kan berubah. Lalu juga itu tidak diberikan karena biasanya takutnya kalau misalnya ada erosi atau ada kestabilan tanah yang kurang bagus, nah itu malah nanti jadi kesalahan ketika memang risiko dari izinnya. Tapi seperti yang kalau nggak salah di Wonosari itu ada yang waktu itu BUMDes itu memakai wedi kengser untuk pendapatan desa. Nah memang karena sifatnya untuk masyarakat banyak dan untuk masyarakat desa yang banyak, memang secara administrasi, secara tertulis itu tidak ada izin. Tapi keraton membolehkan, monggo kalau memang itu mau dipakai monggo. Tapi dengan catatan kalau bisa bangunannya tidak permanen. Karena kalau di samping sungai itu kan ketika nanti sungainya naik itu jadi problem, jadi masalah. Nah, Siti Mulyo apa ya kalau nggak salah ya di Wonosari itu. Walaupun itu kan dalam ya. Walaupun itu bener. Nah itu wedi kengser itu kan SD. Nah posisinya itu masyarakat sana BUMDes itu membangun tempat jadi kayak kuliner dan lain-lain itu memang pakai bambu, pakai ya nggak permanen lah. Dan mereka memang sudah memahami ketika musim hujan dan sungainya naik, ya udah kita paham airnya pasti akan naik gitu. Jadi mereka juga sudah siap-siap juga, sudah antisipasi gitu. Dan juga sudah tahu kalau misalnya sungainya naik nanti rusak atau ambrol atau apa juga sudah paham. Jadi jangan sampai nanti ada istilahnya mungkin karena sudah ada masyarakat sudah investasi di situ dan lain-lain, ini kena dan lain-lain, nanti malah jadi susah. Jadi pada saat itu pun memang secara administrasi tertulis memang tidak keluar Pak, tapi keraton monggo kalau memang itu dipakai untuk masyarakat dan juga kesepakatan masyarakat semua dari kelurahan semuanya setuju, monggo itu bisa dipakai. Tinggal dikomunikasikan aja Pak nanti biasanya. Lalu kalau yang untuk sumber air biasa kemarin yang untuk pemanfaatan lahan pakan itu seperti itu Pak. Apakah nanti mungkin caranya sama dari kelurahan mengajukan SKT itu ke Panitera Puro ke keraton, itu menjadi dasar keraton untuk mengeluarkan izin. Mungkin bisa juga seperti itu. Itu yang baru info yang setahu saya ya. Besok nanti coba saya tanyakan, tapi kalau kemarin-kemarin seperti itu. Jadi pengajuannya seperti itu supaya keraton juga memiliki landasan mengeluarkan izin itu atas dari masyarakat kah atau atas dari siapa. Nah yang bertanggung jawab atas itu juga nanti supaya jelas juga, karena kan di kekancingan kan harus ada kejelasan ini siapa ya segala macam gitu lah. Dan kita juga menghindari lah adanya namanya kehidupan bermasyarakat ya kan, mungkin ada yang tidak sejalan, ada juga yang sejalan, ada juga yang mungkin berbeda kubu. Nah ini gimana caranya harus sinkron dulu arahnya mau kemana, jadi tidak ada clash di antara masyarakat. Jadi masyarakat bisa saling terbuka satu sama lain. Oh ya setuju kita beginikan, ayo kelurahan monggo kita bareng-bareng beginikan. Itu salah lebih baik lah paling kan seperti itu. Nanti kalau misalnya memang kalau air kan mungkin nanti hubungannya juga yang saya pahami ya, mungkin kalau banyak kan mungkin pasti dari PDAM mungkin yang akan masuk. Nah mungkin nanti kalau memang sudah hubungan sama Mas Walah nanti nggak apa-apa, nanti misalnya apakah bisa ditaruh untuk warga juga dapat atau PDAM juga mungkin bisa ngambil, karena ini pemikiran saya ya, sejauh saya kan setahu saya kalau ada sumber air biasanya PDAM itu akan masuk juga gitu suatu saat nanti gitu. Ya ini mengantisipasi aja gitu. Mengantisipasi karena kan air kan juga kebutuhannya banyak orang, untuk banyak orang lah. Jadi nanti mungkin saya juga bisa nyampaikan juga ke Mas Danang mungkin atau ke Mas Walah kalau memang ya monggo warga sini juga harus bisa merasakan manfaat lah gitu. Jangan nanti semua sampai ditarik semua juga jangan, karena kan hubungannya mungkin sama negara atau kalau itu ya, kalau sumber air itu gitu. Jadi saya tadi diinfo juga mungkin bisa jadi sampai seperti itu, tapi kalau nggak sampai seperti itu ya nggak apa-apa. Yang penting di antar masyarakat dengan perangkat desa semuanya sudah punya kesepakatan. Nanti tinggal masalah legal, nanti coba saya
coba saya bantu komunikasikan, karena tapi saya nggak bisa menjanjikan apa-apa karena itu bukan keputusan, itu kan bukan ada di saya. Sekarang aja untuk TKD aja kan pemberian izin kan langsung ke dalam, langsung gubernur, nggak lagi yang lain-lain. Jadi memang karena menjaga masa dalam ini baru benar-benar menjaga tanah-tanah khas desa ini supaya tetap aman lah. Itu ya yang paling mungkin bisa saya sampaikan ya, sedikit banyak kurang lebih seperti itu. Malah kalau memang bisa bermanfaat buat banyak orang, saya senang karena posisi di atas kan juga sudah banyak yang dikeruk, jadi atas pun kan juga agak-agak susah masalah air. Nah, itu airnya harus kita jaga betul lah. Di Yudi sebelumnya diminum dulu, terus kita ke sumber. Ya, mungkin terima kasih Gusti atas karamannya. Mungkin kemarin kita memang simpel sih, kita kemarin untuk mengambil air itu kita berpikir ke depan, anak cucu kita yang harus kita perhatikan. Sekarang kemarin mungkin banyak sekali keluarga kami, keluarga Selatan Citri Harjo. Nah itu kan banyak sekali yang kekeringan. Kalau sudah waktunya musim kemarau, kita kesulitan air. Nah ini kan kemarin juga kita intens komunikasi dengan Pak Lurah. Terima kasih sekali Pak Lurah atas pemberian izin untuk kita kemarin untuk mengambil air yang ada di wilayah Trimulyo. Semoga kedepannya kita juga air itu untuk masa depan anak cucu. Dan ini kemarin juga sudah melalui uji klinis di lab juga ada. Kemarin Mas Heri juga sudah jalan, sudah berlaporan, alhamdulillah. Ya, sampai sekarang ini nanti tinggal penginspeksian dikirim. Terus ini kita harapan kami kalau memang itu memang bermanfaat sekali untuk masyarakat dan untuk menambah, yang paling tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk warga. Itu kemarin kita punya angan-angan kalau semuanya itu dibuat air kemasan. Kemudian nanti untuk kedepannya juga kita tetap komunikasi juga, karena air yang kita ambil itu juga dari wilayah Trimulyo juga. Kita bisa sinergi dua kelurahan ini. Air ini memang bermanfaat dan nantinya pun bisa kita alurkan lagi sampai ke mungkin saya sampaikan terima kasih sekali kerawangan dan tadi bisa menjembatani kita dengan keraton. Semoga tanah ini memang bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu. Oke, teman kalau Tidak ada studinya. sampul uji labnya sudah Nanti saya dikirimi. Oh oke, siap. Jadi biar saya juga bisa menunjukkan, oh ini memang sudah ada studinya, lebih enak. Untuk kemudian logam dan sebagainya, alhamdulillah di bawah standar semua. Jadi nggak ada di atas, cuman kemarin yang cukup banyak ekolinya. Karena memang kan sebenarnya kemarin saya sudah coba kemudian koordinasi dengan Puskesmas. Mas kalau mau ekoli kabeh yo ekoli kita treatment bisa kok. Cuman kadang-kadang bau kaporit atau apa gitu. Nah di kemudian ditanggulangi dengan itu aja nggak masalah kalau itu. Kalau arahnya nanti, berarti ini kan untuk dua kelurahan ya? Trimulyo kali Lokasi di Trimulyo, Lokasi sementara yang pengalirannya sampai ke sementara yang memakai yang meminta izin ke biasanya Raja posnya di sebelah selatannya. Posnya kan ini kan cuma satu kampung langsung tidak kelurahan. Oh, jadi secara gravitasi itu yang memang mengalirinya ke sana. Nggak apa-apa, malah bagus. Yang penting itu kalau memang arahnya nanti untuk AMGK dan lain-lain kan, yang penting manajemennya di dalamnya siap. harus saling transparan lah. Jangan sampai itu malah nanti merusak hubungan antar kelurahan, antar warga, antar masyarakat, atau malah junjut gitu. Siap. Kedepannya kan bisa seperti itu. Nanti manfaat memang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang menjadi sebuah usaha. Karena juga kita keluar di BUMDes, nanti ada sinergi antara Provinsi nanti itu tergantung nanti manajemennya seperti apa.
Nah kalau udah jadi usaha itu kan bagus mas, jadi bisa buat banyak orang. Tapi masalahnya usaha ya istilahnya ketika ada keuntungan tuh ya bagus, tapi kadang keuntungan juga bisa merusak lingkungan juga. Jangan sampai itu yang jangan sampai. Jadi kalau bisa setransparan mungkin, manajemennya sebaik mungkin. Apakah mungkin dari 2 kelurahan diakomodir, jadi tidak ada yang merasa ada yang kerja lebih berat, yang ini juga nggak ngapa-ngapain, nah gitu-gitu loh. Kebetulan sama Pak Lurah tunggal guru. Jadi gini, jadi ini kan satu masih saya mas aja. Jadi ini yang jelas badan ini kocok di kabeh. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, prinsip kayak kemarin saya dari Triharjo melanjutkan ke kami. Satu tadi yang saya sampaikan Pak ini Pak Dukuh dan PJ nih. Jadi satu saya memang karena tadi saya melihat ketika kemarin juga bagiannya saya ketika masyarakat yang membutuhkan ya sudah. Tapi minimal antara 2 kelurahan sudah ada perjanjian. Meskipun kami belum asal tidak untuk dibisniskan secara umum, memang ada masalah yang masyarakat yang memakai. Insya Allah itu nggak akan melanggar. Jadi ini saya kan kemanfaatan dan ujung bagi saya. Jadi itu monggo, tapi saya sudah ada dan sekarang juga dalam konteks perjalanan juga ya ini monggo tiap tahunnya di review ini seberapa baiknya yang bisa seperti itu ketika mungkin rapat apa ya bahasanya rapat RUPS atau apa warga juga dikumpulin, jadi semua antara warga kan mengerti. Sekarang, mau sekarang, untung